Oke, kemudian yang ketiga, stomata berdasarkan susunan sel tetangga di sekitar sel penutup. Pada tumbuhan dikotil, kemudian nanti ada pada monokotil. Jadi kita utamakan atau kita lebih dahulu membahas yang dikotil. Setelah ini kita akan masuk ke yang monokotil. Dimana untuk monokotil ini lebih mudah daripada dikotil ketika kita mencoba untuk memahami dan juga menghafal istilah-istilah ini. Yang pertama ada anomositik, di mana untuk anomositik jika kita tinjau susunan sel tetangga, maka sel penutup ini dikelilingi oleh sel tetangga yang bentuk dan ukurannya itu sama dengan epidermis. Artinya sel tetangga juga sebenarnya ini adalah epidermis tapi yang berhubungan langsung dengan sel penjaga. Jadi dengan kesamaan daripada sel tetangga dan sel epidermis lain itu kita sebut sebagai tipe anomositik. Contohnya ini pada Malvaceae, kemudian Cucurbitaceae, Cavaridaceae, Papaver dan juga Ranunculaceae. Kemudian yang kedua anisositik, di mana untuk tipe anisositik ini jumlah sel tetangganya ada 3, kemudian bentuknya tidak sama besar. Kemudian yang ketiga parasitik, di mana untuk tadi untuk anisositik contohnya ini pada Cruciferaceae, kemudian Nicotiana dan juga pada tumbuhan Solanum. Kemudian untuk yang parasitik, ini adalah sel tetangga sejajar dengan sel penutup, di mana letaknya satu di kiri dan satu di kanan dari sel penutup, atau juga bisa 2 kiri dan 2 kanan. Artinya bisa 1-1, bisa juga 2-2. Contohnya ini pada Rubiaceae, Magnoliaceae dan juga Convolvulaceae. Kemudian selain itu juga pada Mimosaceae, pada Mimosaceae, kemudian Arachis dan juga Phaseolus. Kemudian yang keempat ini pada tipe diasitik, di mana tipe diasitik ini adalah sel tetangga tegak lurus, di mana sel tetangga tegak lurus dengan sel penjaga, kemudian jumlahnya itu 2. Contohnya pada Caryophyllaceae dan juga Acanthaceae. Kemudian untuk actinositik contohnya pada Camellia sinensis, di mana untuk actinositik ini adalah sel tetangga yang letaknya melingkar, atau untuk sel penjaga ini dikelilingi oleh sel penjaga dikelilingi oleh sel tetangga yang mengelilinginya atau melingkar. Contohnya ini adalah pada teh atau Camellia sinensis. Nah, kita lihat di sini yang nampak jelas. Ini ada stomata diasitik. Ini sel tetangganya tegak lurus dengan sel penjaga. Nah, kita lihat di sini ada anomositik. Kemudian ada siklositik. Siklositik yang kita abaikan itu kurang lebih sama dengan actinositik. Kemudian diasitik, parasitik ini yang sejajar antara sel penjaga dengan sel penutup. Ini parasitik sejajar, diasitik ini yang tegak lurus. Kemudian ini yang anisositik. Tadi untuk anisositik ini jumlah sel tetangganya 3 tapi beda ukuran. Lihat ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini ukurannya beda-beda. Ini juga 1, 2, 3 ukurannya beda-beda. Untuk sel tetangganya. Kemudian ini diasitik. Dimana untuk diasitik ini sel tetangga sejajar, sel tetangga ini tegak lurus dengan sel penjaga. Kemudian ini yang anomositik, di mana untuk epidermis ini memiliki bentuk dan ukuran yang relatif sama dengan sel tetangga.
kemudian parasitik, anisositik, dan ini siklositik. Siklositik ini kurang lebih sama dengan tetrasitik, cuman di tetra ini 4, jumlahnya sudah jelas. Nah, ini ada siklositik, ini adalah aktinositik, di mana untuk sel tetangga ini mengelilingi atau melingkar. Susunannya ini melingkar, jadi mengelilingi sel penjaga. Nah, ini ada tipe anomositik, tipe nanti kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk tipe aktinositik ini seperti ini, jadi melingkar. Kemudian selanjutnya pada tumbuhan monokotil, sel penutup dikelilingi oleh 4-6 sel tetangga, contohnya pada Arecaceae, Commelinacea, kemudian Musaceae, Canaceae, dan juga Gingiberaceae. Kemudian yang kedua, sel penutup dikelilingi 4-6 sel tetangga. Ini memiliki 2 bulat dan kecil di ujung sel penutup. Kemudian ini contohnya pada Palmae dan juga pada Pandanaceae. Kemudian yang ketiga, sel penutup didampingi oleh 2 sel tetangga. Contohnya ini Pontederiaceae, kemudian Botomales, Alismatales, dan juga Cyperales. Kemudian yang keempat, sel penutup tidak mempunyai sel tetangga. Nah, jadi untuk tumbuhan monokotil ini berbeda dengan dikotil. Tadi untuk dikotil ada animositik, ada anomositik, anisositik, parasitik, diasitik, dan juga aktinositik. Nah, untuk tumbuhan monokotil ini itu tidak berlaku. Jadi nanti hanya dilihat daripada berapa jumlah sel tetangga. Jadi istilah-istilah anomositik sampai aktinositik itu tidak lagi digunakan pada tumbuhan monokotil. Jadi ada sel penutup dikelilingi oleh 4-6 sel tetangga. Kemudian yang keduanya adalah sel penutup dikelilingi oleh 4-6 sel tetangga, di mana memiliki 2 bulat dan juga 2 kecil yang letaknya di ujung sel penutup. Nah, contoh ini pada Stomata roidiscaler. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk monokotil ini lebih gampang karena hanya dilihat dari jumlah sel tetangganya. Bisa 4-6, bisa juga 2, atau bahkan bisa tidak memiliki sel tetangga. Oke, demikian untuk pembahasan mengenai stomata. Nanti kita masih ada pembahasan lain mengenai stomata, tapi tidak kita bahas minggu ini. Dan nanti kita akan bahas pada video yang lain di minggu yang lain atau pada minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.